Aku ingin istriku seperti istri orang lain. Aku sudah berumah tangga selama 10 tahun. Semakin lama, aku semakin bosan melihat istriku. Dia tidak bisa menjaga penampilannya. Setiap pulang kerja, dia sangat membosankan, kusam dan berantakan. Hal ini juga yang membuatku jadi malas pulang ke rumah. Sebenarnya dia baik, rajin, mengurus anak dan rumah dengan baik. 3 anakku tumbuh sehat tanpa bantuan babysitter. Tapi aku hanya ingin dia bisa cantik seperti istri temanku. Dia juga punya 3 anak, tapi penampilannya masih sangat muda dan cantik. Bagaimana aku bisa bahagia kalau istriku tidak mau berusaha berubah? Dia tidak bekerja, aku yang memenuhi semua kebutuhan. Seharusnya dia bisa seperti istri orang lain yang cantik dan menarik. Ada juga istri temanku yang bekerja. Dia masih sempat mengurus rumah dan suami. Penampilannya juga cantik. Tidak seperti istriku yang kerjanya hanya di rumah, tapi tidak bisa merawat diri dengan baik. Aku semakin lama semakin bosan, jenuh sekali. Hari ini kukatakan kepada istriku agar masalah ini tidak berlarut-larut supaya dia bisa berubah. Kamu ini kenapa sih? Setiap hari penampilanmu tidak menarik, selalu saja kusam dan berantakan. Makanan yang kamu sajikan hanya sayur dan telur, tidak pernah ada daging atau ikan. Bajumu itu saja, daster dan daster lagi. Coba lihat istri Joni, dia sangat cantik, modis dan menarik. Tidak seperti kamu, tidak merawat diri. Cobalah untuk bekerja agar kamu tahu betapa susahnya mencari uang, supaya kamu jangan boros. Aku capek, aku sudah beri gajiku 3 juta per bulan untukmu. Masa hanya cukup 2 minggu? Kamu itu boros, cobalah bekerja seperti istri orang lain, agar penampilanmu bisa cantik dan bisa mengerti susahnya cari uang. Istriku hanya diam, sepanjang aku menasehatinya. Aku berharap setelah ini dia akan berubah. Besoknya istriku sudah rapi dan wangi. Kutanya dia mau kemana, dia bilang dia ingin cari kerja. Aku senang, akhirnya dia bisa berubah. Tapi aku marah karena dia belum membereskan rumah dan anak-anak. Dia malah menyuruhku yang menjaga anak dan membereskan rumah. Apa-apaan ini? Aku kan harus kerja hari ini. Akhirnya aku ambil cuti dari kantor untuk menjaga anakku karena istriku sudah keburu pergi. Seharian di rumah, aku sangat repot. Pagi-pagi aku harus membuat sarapan, kemudian mengantarkan sulung dan tengah berangkat sekolah. Belum lagi si bungsu rewel, karena masih berumur 6 bulan. Aku harus membuat susu. Aku tidak tahu berapa takarannya. Karena selama ini aku tidak pernah membantu istriku membuatkan susu. Sering sih dia minta bantuan, tapi aku selalu menolak karena alasan capek baru pulang kerja. Alhasil, sulung dan tengah bolos sekolah hari ini karena sudah jam 8 tapi belum siap. Aku sangat repot, istriku keterlaluan, pergi begitu saja tanpa mengurus anaknya lebih dulu. Sampai siang aku belum sempat makan karena anak-anak rewel, tidak ada ibunya. Rumah pun belum sempat kubereskan. Semua berantakan, mainan dan pakaian berserakan. Aku pusing sekali. Lelah dan stres dibuatnya. Hingga sampai jam 3 sore, akhirnya anak-anak tidur. Aku duduk di sofa ruang keluarga yang di depannya semua barang bertebaran. Tiba-tiba aku melihat foto pernikahan kami yang hampir jatuh karena kekacauan yang anak-anak ciptakan tadi. Aku melihat wajah istriku yang begitu manis dan cantik saat hari pernikahan kami. Dia sangat berbeda dengan yang sekarang. Aku pun terpikir sesuatu setelah melihat pemandangan yang ada di depan mataku. Aku yang baru sehari saja mengurus anak-anak sudah merasa stres dan pusing. Belum sempat makan dan mandi. Bagaimana dengan istriku yang setiap hari mengurus rumah dan anak-anak? Semua bisa dia kerjakan dengan baik. Tapi memang untuk mengurus diri sendiri, dia mungkin tidak sempat. Dia lebih mengutamakan rumah dan anak-anak.
Aku seperti ditampar dengan ucapanku sendiri yang kuutarakan pada istriku tadi malam. Sambil merenung, aku beres-beres. Aku menemukan buku catatan yang sering aku lihat istriku menulis sesuatu di buku itu. Aku buka, ku baca setiap lembarnya. Ternyata isinya adalah nota dan list belanjaan yang setiap istriku belanja dicatat dan disimpan. Ternyata banyak hal yang dia coret. Skincare dia coret, baju baru harga 50.000 dia coret, parfum dan make up dia coret. Dia mengalihkan anggaran untuk beli susu anak dan lauk agar cukup selama 2 minggu. Pantaslah selama ini istriku tidak pernah dandan. Dia kusam karena dia tidak pernah menyisihkan uang untuk dirinya sendiri. Dia selalu mengutamakan aku dan anak-anak. Bodohnya aku, sudah diberi istri yang baik dan menerima keadaanku, aku malah menuntutnya. Aku hanya bisa menangis, menyesali ucapanku. Uang yang kuberi saja kurang banyak, bagaimana aku bisa ingin punya istri yang cantik. Aku menelpon istriku tapi tidak diangkat. Sudah sore dia belum pulang. Akhirnya aku telepon Joni untuk curhat. Aku ceritakan semua yang terjadi. Dia pun menjelaskan kenapa istrinya bisa cantik. Karena dia perawatan dengan biaya 10 juta per bulan. Istrinya tidak pernah masak. Dia punya 2 ART, 1 baby sister untuk mengurus rumah dan anak-anak. Joni sangat memanjakan istrinya, memberi uang bulanan yang besar untuk menggaji pekerjanya dan perawatan istrinya. Sedangkan aku memberi uang 3 juta per bulan saja ingin istriku seperti istri Joni. Aku sangat menyesal, aku malu pada istriku, aku akan meminta maaf padanya. Akhirnya istriku pulang, dia terlihat sangat bahagia. Dia bilang dia sudah dapat pekerjaan yang sesuai dan gajinya lumayan. Karena istriku dulu mantan manajer hebat, tentu hal mudah untuk dia cari kerja. Dia bilang, sekarang ingin membawa anak-anak pergi. Dia minta pisah dariku. Aku pun belum sempat meminta maaf dan menyesali di depannya. Aku berlutut meminta maaf dengan air mata yang sudah bercucuran. Aku sangat menyesal. Ternyata istriku sudah menyimpan rasa sakit ini lama. Tapi dia berusaha sabar agar rumah tanggaku baik-baik saja. Tapi apa yang aku lakukan? Aku menghancurkannya dengan hinaan yang aku lontarkan pada istriku. Istriku benar-benar tidak ingin bersamaku lagi. Dia sudah muak denganku. Sekarang aku hanya sendiri, meratapi nasib karena kebodohanku sendiri. Aku sangat-sangat menyesal.